warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, seluruh hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, kita kembali berjumpa di madrasah tercinta kita, yakni Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga. Mudah-mudahan semua kebaikan yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan juga pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, para santriwan dan juga ibu-ibu, para santriwati Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga yang kami cintai karena Allah. Jadi ini model baru, Bu. Jadi jangan kaget. Ini besok juga bisa formasinya beda lagi. Formasinya mengikuti kondisi. Alhamdulillah. Baik. Karena memang qadarullah kita mendapatkan tambahan teman, ya, tambahan santri yang mungkin ini terakhir kita. Tidak ada penambahan lagi sampai nanti pembukaan kelas baru nanti di bulan Desember insya Allah. Karena tempatnya kayaknya sudah nggak memadai. Kecuali kalau tempatnya memang masih ada silahkan. Tapi kalau tempatnya sudah nggak cukup, nanti kita stop. Kita akan buka lagi kemudian nanti bulan Desember untuk angkatan selanjutnya. Oke? Nggak apa-apa. Bingung-bingung dikit nggak apa-apa. Ya, harap dimaklumi. Ini bapak-bapaknya jadi nggak kelihatan yang di belakang inilah. Besok bapaknya di sini, ibu-ibunya di sono. Nggak apa-apa, sudah terlanjur. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita absen terlebih dahulu. Mohon nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Bakterianti, mantu anyar ya. Ibu Devi, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maijah, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, Ibu Heni, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, lagi murojaah loh. Ibu Rohani, Ibu Roshidah, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti,
Ibu Siti Surya. Ini Ibu lagi. Bapak Sugihartoyo. Bapak Suharjo. Ibu Soekarni. Ibu Sumarsih. Bapak Suparman. Bapak Supriyo. Oh izin. Ibu Surati. Bapak Wargono. Ibu Wasmiati. Ibu Wigatiningsih. Bapak Mamet. Ibu Yeti. Ibu Subekti Laraningtyas. Ibu Siti Nurhayatun. Ibu Sugiyarti. Ibu Sri Sugiyarti izin. Ibu Neni Yudi. Ibu Yulianti. Ibu Sarkini. Ini ada nama baru ya. Bapak Rohadi. Hah? Oh lagi OTW. OTW. Ibu Meizer apa nih? Meizer Meizer Nahdi. Iya benar. Satu lagi Ibu Mei. Ini Mei Tok ini memang namanya. Mei Nuryanti. Ada lagi yang belum saya panggil? Bapak Mulyono. Oh Suryono. Baik, ada yang belum saya panggil lagi? Sudah? Silakan dibuka bukunya. Yang belum punya harap sabar. Nah ini Ibu Etika ya. Baik, silakan bukunya dibuka. Halaman berapa kita? Ayo. Halaman 30. Pembahasan terakhir kita apa? Tuntunan sunnah ketika masuk dan keluar kamar mandi atau WC. Sudah berapa poin kita bahas? Hah? Berapa? Contekannya dilihat dong. Iya, jangan. Hah? Berapa? 4, 2, 5. Yang bener mana ini? Hah? 2. Yang dapat 3 sama 4 sama 5 itu dari mana? Kita baru bahas 2 poin yang sudah kita bahas itu ya. Pertama, membaca doa sebelum dan keluar masuk kamar mandi atau WC. Yang kedua, masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki. Oh, nembeniku. Dari awal mana? Oh, kejauhan nanti. Ya, kita bahas tentang ajaran Rasulullah terkait masuk dan keluar kamar mandi. Tentang tema itu, poin yang kita bahas baru 2. Sekarang masuk poin yang ketiga. Ya, poin pertama membaca doa itu kemarin jangan lupa. Ya, sebelum baca doa baca apa? Apa gunanya bismillah? Untuk menghalangi penglihatan setan dari golongan jin. Kemudian setelah itu berdoa. Ada 3 bentuk doa yang diriwayatkan Rasulullah. Panjenengan milih yang mana silahkan. Gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, memasuki kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Ya, kaki kiri ingat. Ya, kalau pakai sendal pakai kaki. Lepas sendal pakai kaki. Nah, harus diperhatikan tuh. Kadang-kadang mau masuk kamar mandi, kanan kiri gitu. Tapi itu proses bagus, proses mikir, proses untuk mendahulukan kaki kiri. Daripada belum orang mikirnya, nah repot gitu ya. Jadi usahakan masuk kamar mandi baik itu di rumah kita
atau kamar mandi di luar rumah kita, masuknya pakai kaki kiri, walaupun ngelepas sendal kaki kiri dulu, kaki kanannya diumpetna di seat. Kadang ada sebagian, aduh, saya nggak bisa mau tak praktekin maksudnya. Sebagian orang tuh kadang ngelepas sendal kaki kiri, kaki kanan ngelepas sendal langsung masuk. Nggih napa nggih? Nggih. Kan kaki kiri dulu yang ngelepas sendal kan, set. Kemudian kaki kanan. Kaki kanan ngelepas sendal selanjutnya masuk ke kamar. Kadang begitu. Ya, perlu diperhatikan. Jadi ini untuk hari ini mohon maaf sekali saya nggak bisa nulis. Ya, qadarullah. Saraf kejepit saya kamu. Jadi kemarin itu saya terbanding di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Qadarullah. Kemarin di Bojong juga saya dipapah. Ya, bismillah. Mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Ya. Selanjutnya kita poin ketiga. Kita bahas poin yang ketiga. Ibu Mini. Monggo silakan Ibu. Yani kita pembahasan ketiga apa? Tidak berlama-lama di kamar. Cung, sinten sing biasanya dangu teng kamar mandi. Ya. Perlu dipahami Bapak dan Ibu sekalian bahwa lama-lama di kamar mandi itu adalah perkara jelek. Perkara yang tidak disyariatkan. Ingat kita belum ngomong apa-apa nih. Kita baru ngomong tentang kebiasaan lama-lama di kamar mandi, entah apa yang dilakukan tanpa uzur yang dibolehkan, itu tidak disyariatkan. Kecuali ada uzur yang dibolehkan. Contoh, bersih-bersih kamar mandi, ngecat, ganti bohlam. Itu ya. Itu boleh, ada uzur di situ. Ya, tapi kalau memang tidak ada uzur, tidak ada hal yang penting, itu tidak diperkenankan untuk lama-lama di kamar mandi. Ya, tapi banyak dari kaum muslimin sadar mau boten sadar. Banyak yang mengisi waktu di kamar mandi untuk hal yang tidak penting. Contoh, adus karo. Nah, yang kedua, bapak-bapak biasanya nyun sewu. Orang lagi ngomong ala. Biasanya bapak-bapak buang hajat karo. Tuh yang terjadi. Atau kadang-kadang di kamar mandi karo ndeleng HP. Di kamar mandi karo baca. Itu pernah gitu. Jadi ini pernah kejadian. Jadi di pesantren, saya dulu di pesantren karena waktunya sangat padat gitu ya. Tidak ada waktu untuk Masya Allah, waktunya itu sangat padat lah pokoknya. Termasuk belajar itu harus benar-benar mengambil, menyesuaikan waktu yang ada. Termasuk ada teman saya yang karena belajarnya belum selesai gitu ya. Dalam arti murojaahnya belum selesai, bukan Al-Quran ya. Belajar dalam arti pelajaran biasa, belum selesai. Sampai dibawa ke kamar mandi tuh. Karena saking padatnya. Habis itu nanti ini, kegiatan ini. Sampai akhirnya ketika sebentar lagi ulangan, belum selesai mengulang pelajarannya, sampai dibawa ke kamar mandi. Nah, ini tidak boleh. Nah, sesuatu yang tidak baik. Dan anehnya lagi, terutama ibu-ibu. Malah kadang bombong nek anaknya dolanan di kamar mandi. Yo, kok pada mesem. Disogi bak mandi atau apa namanya bokor itu, dibaik mainan yang crit. Apa mainan air tembak-tembakan, wis nunggu betolanan ibu masak disip. Kadang begitu. Karena nggak tahu tentang keburukan lama-lama di kamar mandi. Kan faktanya begitu, nggih. Nggih napa nggih? Bapaknya meneng bae ngedelengna kaya gue. Karena mboten ngertos, dereng ngertos, belum tahu. Makanya di antara pembahasan poin ketiga ini untuk kita menghindari berlama-lama di kamar mandi. Alias
kalau kita punya hajat di kamar mandi, selesaikan, keluar. Kalau sudah selesai hajatnya di kamar mandi, segera keluar. Nggak usah malah bikin acara di dalam kamar mandi, nggak usah. Ya, dalam arti, nanti di kamar mandi aja lah, nanti di kamar mandi, nggak usah. Ya, selesaikan hajatnya, entah itu buang air kecil atau buang air besar, ataupun nyuci, ataupun segala macam. Selesaikan hajatnya. Makanya kalau bisa, nyuci itu usahakan jangan di dalam kamar mandi. Usahakan. Kalau ada space tempat di rumah, ya apalagi ada mesin cuci, tempatnya jangan barengi kamar mandi. Ya, dibikin sebelah kamar mandi gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan pas satu ruangan gitu. Ini usahakan ya dipisahkan. Kalau memang ada tempatnya gitu ya. Kalau memang pohon umum 3x3 kan nggak mungkin dibikin ya kalau seandainya begitu, wallahu a'lam bishawab. Maka ya, kenapa kok kita sebaiknya tidak berlama-lama di kamar mandi? Di antaranya banyak hal. Pertama, yang disampaikan oleh para ulama, kenapa kok kita tidak boleh lama-lama di kamar mandi? Ini kalau poin ketiga di sini pendek banget, nggak ada penjelasannya. Makanya kalau nggak berangkat, kalau nggak datang ke sini, kalau nggak kemudian mendengarkan, bisa pemahamannya keliru nanti. Nah, itu ya. Pertama, di antara alasan kenapa tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Nah, ini tidak ada di buku. Kamar mandi atau WC itu tempat yang kotor dan najis. Kamar mandi itu tempat yang kotor dan najis. Itu di hotel kamar mandinya bersih, tapi nggak mungkin tanpa najis. Pasti akan ada najis. Kenapa? Karena kamar mandi dan WC itu tempatnya buang najis. Ya walaupun ada kelihatan bersih, kelihatan wangi gitu ya, tapi tetap di situ tidak akan terhindar dari yang namanya najis. Padahal kita sebagai seorang muslim khususnya itu diperintahkan untuk menjauhi hal-hal atau tempat-tempat yang kotor dan yang najis. Kita diperintahkan untuk itu. Ya, makanya kita jangan lama-lama di kamar mandi, alasannya karena di situ tempatnya kotor dan najis. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi itu. Maka boleh kita ke kamar mandi jika ada hajatnya, jika ada keperluannya saja. Selesai keperluannya, selesai hajatnya, selesai urusannya, kemudian keluar. Termasuk, ini saya nggak bicara porno ya, saya nggak bicara ini, bicara ilmu. Termasuk, jangan sampai suami istri berhubungan di kamar mandi. Itu perkara sangat jelek. Kenapa? Karena di antara adab hubungan suami istri ada yang namanya doa. Adanya namanya doa. Apa mau tentu aneh? Napa Pak? Allahumma janibnas wa janibis. Itu. Itu yang doa itu sebaiknya laki-lakinya. Bukan istrinya. Laki-lakinya, karena dia yang menumpahkan air mani. Malah bapak-bapak itu, Bu, ibu pindong nggak? Ya. Jadi pertama alasannya bahwa kita dilarang lama-lama di kamar mandi adalah apa? Tempatnya kotor dan apa sih najis? Najis ini kenapa? Hah? Najis adalah kotor adalah najis. Muter-muter nih kotor. Napa najis itu? Sesuatu yang menjijikkan. Itu najis. Al-mustakbirah. Al-mustakbirah. Sesuatu yang menjijikkan. Ya, yang menjijikkan. Itu dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilah, ya, terminologinya, yang namanya najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan mencegah dari keabsahannya sholat. Nah ini kenapa kok disuruh menghindarkan diri jangan lama-lama di kamar mandi. Kalau kita terkena najis, sholatnya bisa tidak sah. Ya, walaupun mungkin tidak terlihat najisnya. Percikan air kencing,
Kelihatan nggak? Percikan loh. Bukan seluruh air kencing kena badan kita, bukan. Percikan. Kelihatan nggak? Bau nggak? Nah, itu tadi. Masalahnya kalau percikan kadang itu nggak kerasa, tapi itu bisa mengakibatkan solahnya batal. Atau misalnya baju kita tiba-tiba jatuh. Jatuhnya mungkin, kayaknya si orang anak pipisnya, kayaknya jebulannya anak najis. Banyak hal. Ya jangan lama-lama di kamar mandi, diantaranya adalah perkara itu. Najis itu ada berapa? Dalam hukum najis itu ada berapa? 3. Apa pertama? Mughalladah apa? Berat. Yang kedua? Mukhaffafah. Apa mukhaffafah? Sedang. Terus ringan lah ya, ringan. Kalau mutawassithah sedang, ya. Jadi mughalladah itu berat, mukhaffafah itu ringan, mutawassithah itu pertengahan atau sedang. Ngertos mboten niku? Najis-najis itu tahu enggak? Yang bener ini terus terang mawon. Nek urung ngerti digawe ngerti, nek mun ngertos nggih pun. Belum. Mendel mawon soal. Ya. Baik. Ya, namanya najis itu jenisnya 3 secara hukum. Mughalladah itu berat. Mughalladah itu najisnya apa? Contoh najis mughalladah apa? Najis mughalladah. Contohnya apa? Air liur, tok. Air liur, anjing. Terus? Ada lagi? Daging babi? Hah? Enggak, ya makanya. Saya lagi nyoba panjenengan yang tahu apa. Ngomong aja. Kalau seandainya panjenengan yang disampaikan salah, kan ngomong anak sinyalana harus niku. Aja beti-beti. Apa? Air kencing. Terus nggak apa-apa, keluarin aja. Nggak apa-apa. Air liur anjing tadi, daging babi sudah. Terus air kencing tadi. Terus ada lagi? Apa? Hubungan suami istri. Najisnya. Hah? Darah haid. Terus tinja. Terus mughalladah. Saya lagi tampilkan mughalladah ini, bukan yang lainnya. Mughalladah. Ya, yang berat. Mazi. Terus ada yang berpikir lain, contoh mughalladah. Najis yang berat. Yang disepakati para ulama, najis mughalladah itu cuma 1. Air liur anjing. Dengarkan ya, perhatikan ya. Najis mughalladah yang disepakati ulama cuma 1. Napa niku? Air liur anjing yang menjilati bejana. Hadisnya apa? Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'an. Apabila ada anjing minum air di salah satu bejana kalian, maka cucilah ya bejana itu dengan sebanyak 7 kali. Nah. Dan di antara 7 kali itu terakhir atau ya salah satunya adalah dengan tanah atau debu. Ini yang disepakati, Pak. Terkait apa tadi yang disepakati? Air liur anjing yang menjilati bukan air liur anjing, tapi air liur anjing yang menjilati bejana. Itu yang disepakati. Adapun selain bejana yang dijilati air liur oleh anjing, itu dikhilafkan. Maksudnya, ketika tubuh kita dijilati, kita tidak termasuk mughalladah. Oh. Mulane makanya belajar dela-dela izin kita apa? Apanya kepengen Jadi terkait air liur anjing. Nih, perhatikan lagi. Terkait air liur anjing yang
tidak menjilati bejana, ulama khilaf. Sebagian mengatakan, kan hadisnya cuma bejana. Kalau menjilati bejana, kan kita baru menggunakan ininya. Bejana itu adalah sesuatu yang kita gunakan. Apa sih bejana itu maksudnya? Wadah. Apa contoh wadah itu? Piring, gelas, mangkok. Apalagi yang biasa buat makan kita? Iya, itu dan segala macamnya lah, itulah pokoknya. Ya, itu baru disepakati. Tapi kalau anjing menjilati selain itu, pohon, rumah, tubuh kita, ulama khilaf. Ada yang mengatakan tetap najis mughalladah, ada yang sebagian mengatakan tidak termasuk. Kenapa? Karena hadisnya hanya berbunyi menjilati bejana. Pak Wargono itu orangnya panjang banget itu tadi. Apanya? Ini mau didu apa kuat-kuatan? Ya. Tapi yang dalam tanda kutip wallahu alam ya, paling kuat atau bagaimana? Yang lebih banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa jilatan selain bejana itu tidak najis. Yang lebih banyak mengatakan, ya. Adapun yang mengatakan hanya sebagian, lebih sedikit ulama yang berpendapat bahwa air liur anjing itu tetap dihukumi mughalladah walaupun tidak menjilat hanya bejana. Tubuh, pohon, baju, apalagi. Termasuk batu dan segala macam. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian ulama menambah mughalladah itu enggak cuma liur anjing, tapi liurnya babi. Tapi itu dikiaskan. Tidak ada hadis yang spesifik mengatakan babi air liurnya itu mughalladah, enggak ada. Cuma itu dikiaskan dan ini dibantah oleh banyak ulama. Ya, tapi bukan bermaksud menyalahkan ulama yang berpendapat babi itu termasuk najis mughalladah. Paham? Nah, tapi lebih banyak ulama yang mengatakan babi itu bukan termasuk najis mughalladah. Ya. Kenapa kok kita perlu tahu najis mughalladah atau bukan? Terkait mensucikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mensucikannya. Mensucikan najis mughalladah itu bagaimana? 7 kali. Bagaimana cara nyucinya 7 kali itu? Karo sabun, karo sanlek, karo banyu, apa karo? Hah? Air mengalir, nggak usah pakai sunlight, nggak usah pakai sabun. Oh yuk, ini lagi tanya saya, ya. Tudharu bisam'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Itu kata para ulama. Pak, cara mencuci najis mughalladah adalah tadhuru bisab'in, mencucinya dengan 7 kali cucian sampai izalati ainiha, sampai hilang bekas najisnya. 7 kali. Nah, 7 kali ini boleh menggunakan sabun, boleh tidak. Tapi tidak boleh mensekip, menghilangkan syarat yang lainnya, yakni debu atau paham? Ya, kalau mencuci 7 kali boleh dengan air tok boleh, dengan sabun boleh, dengan deterjen juga boleh, digosok juga boleh. Tapi tidak boleh menghilangkan syarat lainnya, yakni digosok, dibasuh atau menggunakan tanah atau debu. Ya, tanah atau debu. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dihilangkan itu. Ya. Enggak, jadi orang sekarang kan mengatakan, wah, tanah sama sabun itu lebih hebat sabun, Ustaz. Karena sabun itu bisa menghilangkan lemak-lemak yang lain gitu. Ya. Tapi ternyata tidak. Padahal bahkan ini pernah saya dapat jurnal itu, ada yang orang-orang non muslim ini yang mereka itu menguji coba. Kenapa kok ada hadis tentang menghilangkan air liur anjing pada bejana itu kok ada tanahnya? Di antara salah satunya harus ada tanah. Ya.
Ternyata tanah itu bisa mensterilkan bakteri. Dan itu tidak didapat pada sabun manapun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu diantara hikmahnya. Tapi kita bukan karena itu melakukan cara penyucian najis mukhola itu bukan karena itu tadi, alasan jurnal itu bukan. Tapi karena perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita nyucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu perintahnya sudah selesai. Nggak usah mikirin ini hikmahnya apa, kenapa keutamaannya, nggak usah. Ya, dengan kita melakukan itu saja bagian dari hal yang cukup ya untuk kita melakukan penyucian tersebut. Ya, yang pertama najis mukhola. Sekarang yang kedua najis mukhafafah? Ringan. Contoh ringan apa? Najis yang ringan? Hah? Top? Top? Yang dimaksud najis mukhafafah, najis yang ringan. Contohnya adalah baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Syaratnya itu, kata para ulama, ada 3. Najis mukhafafah, yakni air kencing bayi. Air kencing bayi nggak semuanya najis mukhafafah. Air kencing bayi yang disebut mukhafafah, syaratnya 3. Pertama, air kencingnya anak laki-laki, bayi laki, berarti bayi perempuan gugur. Bayi perempuan tidak dihukumi najis mukhafafah. Karena disyaratkan hanya anak laki-laki. Syarat kedua, belum mencapai 2 tahun. Angger anak laki-laki manuwis bongkoten, nah itu nggak bisa itu. Ya, lebih dari 2 tahun saja, 2 tahun 2 hari gitu, itu sudah tidak disebut dengan mukhafafah. Ya. Syarat yang ketiga, belum mengkonsumsi makanan dan minuman selain ASI. Selain ASI. Air susu ibu. Lah Ustaz, kalau air susunya bukan ibu tapi susu Denko gimana? Sama. Kalau sumbernya bukan dari air susu ibu, sudah masuk najisnya bukan mukhafafah. Paham? Ini buat ibu-ibu ini, bapak-bapak juga harus tahu. Ya, anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan dan minuman selain ASI, atau konsumsi makanannya bahannya baru ASI, ya, atau dominan ASI, paham nggak dominan ASI? Makanan pokoknya itu ASI. Kalau misalnya dijeli, ya udah gorengan apa ya, pisang dikit gitu ya, itu termasuk bukan makanan pokok. Itu masih termasuk mukhafafah. Tapi kalau pisang, makanan bayi itu loh, apa yang namanya? Bubur, serat apa segala macam itu, kok sudah jadi makanan pokok, berarti sudah tidak lagi mukhafafah. Tapi kalau belum jadi makanan pokok, hanya sekedar tambahan sedikit, masih pokoknya adalah ASI, minumannya, makanannya, itu masih tetap dihukumi mukhafafah. Biasanya berapa bulan sih makanan pokoknya ganti? 6 bulan. Kalau 6 bulan ke sana biasanya makanannya sudah tidak lagi ASI. Minumannya sudah tidak lagi ASI. Ya, minumannya bisa air putih, malah nasi jadi kopi barang. Ada loh. Oh iya sih bener ini saya. Oh iya. Katanya biar nggak sekep, nggak apa gitu. Ya wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Ya. Jadi intinya kalau si anak itu, laki-laki itu, kemudian dia makanannya masih dominan atau seluruhnya ASI, minumannya juga ASI, maka dia kencingnya dihukumi mukhafafah. Ya. Kalau ibu-ibu sudah memberikan makan pokoknya bukan ASI lagi, maka sudah dihukumi bukan mukhafafah. Cara membersihkan mukhafafah bagaimana? Ayo. Bu. Ribun. Percikan air. Berapa kali itu? Ayo.
Mukhaffafa tadharu bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha. Ya, mukhaffafa itu cara mensucikannya adalah mempercikkan air di atasnya disertai menghilangkan najisnya. Jadi air kencing bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI sebagai makanan pokoknya itu tetap najis, cuma najisnya ringan. Cara mensucikannya juga ringan, memercikan air sampai perkiraan najisnya kayak misalnya ibu gendong, pakai daster, pakai baju, tiba-tiba anget. Nah, ya, anget kan biasanya pipis bayi. Ya, biasanya. Hah? Anget. Ya, cara mensucikannya yaitu dipercikan. Misalnya kan kadang sering langsung kering gitu biasanya ya. Atau kadang-kadang kita juga ketika pipis dipipisi langsung menghindar gitu biasanya ya. Maka tetap cipratan yang dari air kencing bayi tadi itu diciprati air. Diciprati itu bukan pakai ember, bukan pakai gayung, pakai ini. Nah, ciprat. Tapi diperkirakan kurang lebih untuk menghilangkan najis. Jadi yang diciprati itu yang area kena najis. Ya. Itu mukhaffafa. Cuma satu. Berarti yang banyak najis apa? Mutawassithah. Pertengahan. Contoh najis Muhammad mutawassithah apa? Air kencing bayi perempuan, air kencing laki-laki dewasa. Terus apa lagi? Darah. Terus nanah, masuk itu. Terus muntah. Terus tadi Ibu apa tadi? Madhi. Madhi juga termasuk najis, ya. Najis mutawassithah. Terusan wadi. Ayo, tahu nggak perbedaan madhi, wadi dan mani? Tahu nggak? Hah? Wadi nama orang. Melasi temen kok wadi najis. Kotoran. Ya, kotoran manusia. Hewan apa niku? Cicak. Ya, terutama yang haram. Karena tidak semua kotoran hewan itu najis. Ya. Sebagaimana ulama mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya kalau hewan-hewan yang halal dimakan, dia tidak dihukumi najis. Ikan, ayam, itu tidak dihukumi najis. Tapi kotor. Tapi tidak dihukumi najis. Kenapa? Kambing bribil itu. Ya, walaupun ini khilaf, Bu. Ya, sekali lagi ini ada perbedaan pendapat. Ya, tapi sebagian besar ulama mengatakan itu tidak najis karena daging atau hewan yang mengeluarkan kotoran itu halal. Ya, ini penjelasannya agak panjang. Ini kita membahas tentang kamar mandi dulu. Jangan masalah najis dulu. Ini Anda mengenalkan tentang bisa jadi di kamar mandi ada najis itu. Contoh yang di kamar mandi bisa ada najis kan contoh tadi darah haid atau darah nifas atau darah yang keluar dari lengan dari tubuh kita ya, atau misalnya contoh madhi, wadi itu bisa di kamar mandi ya. Nanah bisa di kamar mandi, muntah bisa di kamar mandi itu. Ya, kotoran manusia, kencingnya manusia bisa di kamar mandi. Itu tidak bisa dielakkan itu. Ya, makanya hati-hati. Jangan lama-lama di kamar mandi. Kalau cara menghilangkan najis mutawassithah bagaimana? Hah? Dicuci tok? Caranya dua. Ya, pertama al-ainiyah, cara al-ainiyah, najis yang memiliki warna, bau, rasa. Orang kon dirasa boten, tapi ada rasanya, ada baunya, ada warnanya. Maka ini dihilangkan dengan dicuci.
Ya. Kalau yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, maka cukup di aliri air. Tidak semuanya harus suci. Tapi bisa jadi munajis mutawasitoh menggunakan dua-duanya. Menggunakan ainiyah, menggunakan hukmiyah. Contoh nih, najis kena pipis atau BAB di kasur. Ya. Kira-kira kasurnya mau dicuci pakai deterjen apa gimana itu? Hah? Gimana caranya itu? Bisa nggak sih ngompol di kasur? Ya bisa banget. Terus gimana cara mencucikannya? Dijemur tok. Ayo. Lah basah. Pertama, dibuang kotorannya, najisnya, disikat, dicuci, tapi dengan nggak diguyur. Intinya dihilangkan. Bagaimana caranya terserah. Dilap, dikasih air, disikat, dikasih sabun, disikat. Ya, baru setelah itu dikasih air aliran kecil saja untuk menghilangkan yang sisa di situ. Paham nggak? Gitu. Jadi nggak digerujuk, tapi hanya sekedar dialiri sedikit untuk supaya apa yang masih tersisa atau terbawa air yang turun. Itu diantara caranya. Itu antara pertama. Alasan pertama, kenapa kok kita tidak boleh lama-lama di kamar mandi. Alasannya apa yang pertama? Tempatnya kotor dan alasan kedua. Apa Pak? Tempatnya setan, benar itu. Setan dari golongan jin. Ya, karena setan kan ada dua ya. Dari golongan jin sama golongan manusia. Karena si ngaku itu. Ya, jadi intinya kamar mandi atau WC itu adalah tempat bersemayamnya, tempat tinggalnya setan. Nah, kira-kira apa tuh enaknya bertempat bareng setan? Enaknya apa? Ada banyak enaknya apa banyak gak enaknya? Banyak gak enaknya. Ya, banyak gak enaknya. Ya, banyak gak enaknya. Apa panjenengan senang untuk temenan sama setan? Kan enggak kan? Ya, berarti banyak gak enaknya. Ya, jadi kita bisa jadi terkena keburukan dari kita dekat-dekat dengan dalam tanda kutip tempatnya setan. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah dari keburukan setan. Auzubillahi minasyaitan. Itu kan bentuk perlindungan kita, memohonnya kita kepada Allah untuk dilindungi dari setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdiam diri. Ini bagi yang berdiam diri di WC kamar mandi itu membuka aurat. Terbuka auratnya. Kira-kira kalau di kamar mandi potensi membuka aurat tinggi apa rendah? Ya, makanya kalau yang ada di dalam kamar mandi lama-lama di sana itu terkena larangan membuka aurat tanpa alasan. Karena sesungguhnya membuka aurat itu sebaiknya hanya dengan alasan saja. Hanya dengan alasan saja. Maksudnya aurat di sini adalah seluruh aurat kita. Kan ada aurat perempuan dengan suami, itu ada. Aurat perempuan dengan anak itu ada. Ya, itu. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Kalau dengan anak itu tidak boleh melihat dari bawah leher ke bawah. Ya, sampai ke lutut ya. Itu tidak boleh ya. Anak-anak. Kalau suami yang boleh mana sampai mana? Semuanya. Iya memang boleh semuanya. Laki-laki, suami itu boleh melihat aurat istrinya semuanya. Ya, semuanya. Tapi
walaupun selain suami seperti anak, walaupun anak-anak kita itu ada batasnya. Atau perempuan dengan perempuan, ya, apalagi perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya, ya. Atau misalnya perempuan dengan mahramnya, ya, seperti Pak Liknya, Pak D-nya, mertuanya, ya itu ada batasan-batasannya. Walaupun, oh ini kan mahram saya, boleh lihat semuanya nggak boleh. Yang berhak boleh melihat semuanya hanya suami. Makanya ketika seorang perempuan meninggal dunia, yang laki-laki yang hanya boleh memandikan perempuan itu hanya suaminya. Anak-anaknya nggak boleh. Anaknya nggak boleh. Kecuali tidak ada yang lain. Kecuali tidak ada yang, ya. Anak perempuan boleh, anak laki-laki maksudnya yang nggak boleh. Ya, jadi ketika perempuan meninggal dunia yang berbeda jenis, yang boleh memandikan hanya suaminya saja. Ini juga sebaliknya. Laki-laki ketika meninggal dunia, yang mensucikannya yang berbeda jenis hanya yang boleh istrinya saja. Anak-anaknya nggak boleh, cucunya nggak boleh. Kecuali tidak ada orang lain di situ. Ya mungkin silahkan. Ya, tapi tetap harus ditutupi aurat besarnya. Ya, kalau perempuan itu bagian dada dan bagian kemaluan, laki-laki bagian kemaluannya. Gitu, ya. Walaupun sesama laki-laki pun sama, harus ditutupi. Ya, harus ditutupi. Ya, makanya kalau misalnya perempuan istrinya meninggal, bapaknya jangan umpetan di dalam kamar, ikut mandikan. Terutama bagian sensitifnya, Pak, bagian kemaluannya. Itu suaminya yang membersihkan. Bagian dubur maupun kubulnya kan diceboki itu, ya. Itu laki-laki, ya suaminya saja yang membersihkan, ya. Jadi gimana? Kecuali janda. Janda kan nggak punya suami, Pak. Iya. Janda kan nggak punya suami. Kalau punya suami ya nggak disebut janda kan. Kalau bekas janda lah ya mungkin ada suaminya suami. Ya. Hah? Ya nggak boleh. Bekas janda. Kalau bekas janda kan bisa menikah lagi kan. Pernah jadi janda tapi menikah lagi kan bekas janda itu namanya. Kalau itu ya suaminya yang memandikan. Ya termasuk itu harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang ini beberapa kali saya temui itu di masyarakat, ada kayim-kayim yang nggak paham. Anaknya ngudusi ya padahal yang meninggal ibunya yang dipanggil anak laki-lakinya. Ya, makanya kami dulu di desa kami itu, salah satu nasihat kami kepada kepala desa saat itu adalah membuat tim untuk pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu ya dari mulai memandikan, mengkafani, sampai selesai lah ya itu ya. Itu ada timnya. Laki-laki ya khusus jenazah laki-laki, perempuan ya khusus jenazah perempuan. Itu sempat dulu kami nasihatkan dan diberikan bengkok khusus ya gitu. Dan alhamdulillah sih kemudian diapresiasi, kemudian dilakukan oleh beliau. Nah ini bagus dalam arti kalau sampai seperti itu ada luar biasa ya. Kenapa? Karena di antara hal yang tidak yang tidak disyariatkan dalam agama adalah membuka aurat tanpa sebab. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis dari Mughirah, dari Muawiyah ibnu Haidah, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, auratuna manati minha manadar. Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang harus kami tutup dan kami biarkan terbuka? Ya, Rasulullah ditanya nih tentang aurat mana saja yang sebaiknya kita tutup dan sebaiknya boleh dibuka. Qala ihfad aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali dengan dua orang. Satu, istrimu. Berlaku sebaliknya, ya, istri dengan suami, suami dengan istri. Yang kedua adalah budak. Nah, budak sudah nggak ada. Ya, budak sudah nggak ada.
Ya, intinya hanya dengan istrilah atau suami dengan istrilah yang boleh melihat auratnya masing-masing. Faqala ar-rajulu yakunu ma'ar rajul. Bagaimana kalau laki-laki sama laki-laki? Ya, laki-laki sama laki-laki. Kan sama-sama laki-laki. Ngapain? Apa harus ditutupi? Kan pada bedue kan gitu ya. Ya. Apalagi sekarang banyak itu jeruk makan jeruk, Bu. Aduh, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini tanya nih, Muawiyah tanya, bagaimana kalau kami di hadapan laki-laki yang lain? Kata Rasulullah, in istata'ta alla yaraha ahadun faf'al. Kalau bisa tutupi. Walaupun sesama laki-laki, kalau bisa tetap ditutupi. Ini berlaku juga perempuan. Walaupun sesama perempuan, jangan buka. Ya. Lakukan, tutup. Ya. Warrajulu yakunu khalian. Kalau seandainya saya itu sendirian. Laki-laki sendirian di kamar atau ibu-ibu sendirian di kamar. Buka baju, buka aurat tanpa alasan apa-apa. Enggak karena ganti baju, enggak. Pokoknya kepengen muda baik gitu lah misalnya. Misalnya tidur gitu ya. Ah, saya pengen tidur, kamu nggak pakai baju apa-apa, misalnya begitu. Tapi sendirian di kamar, nggak ada sama-sama. Atau bapak-bapaknya sama. Qala Rasulullah mengatakan, wallahu ahaqqu ayyastahya minhu. Malulah engkau sama Allah. Terus ada alasan apa lagi coba selain itu? Enggak ada. Iya. Nah, itu tadi makanya. Walaupun kita sudah bismillah ya Allah, buka baju. Kan sudah dihalangi Ustaz. Tapi kamu malu sama Allah. Allah itu berhak untuk dimalui, gitu ya, dimalui gitu ya. Kita tuh harus malu sama Allah, ini begitu. Ya, harus malu sama Allah. Maka dengan hadis ini, ya, hadis yang dihasankan oleh Al-Albani, riwayat At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Abu Daud menandakan bahwasannya menutup aurat, membuka aurat tanpa alasan yang dibolehkan atau alasan yang menyebabkan perlu membuka aurat itu dilarang. Ya, alias sebaiknya tidak membuka aurat tanpa alasan yang jelas. Ya, harus ada alasannya, harus ada sebabnya, harus ada uzurnya. Nah, gitu. Ya, jadi membuka aurat itu boleh selama ada penyebab syar'inya. Penyebab syar'i. Ya. Kalau nggak ada ya jangan dibuka-buka. Ya. Kalau misalnya olahraga itu penyebab bolehnya apa enggak? Saya olahraga lah buka aurat. Boleh enggak? Kenapa nggak boleh? Bukan hanya malu karena dilarang buka aurat. Apalagi olahraga nang lapang, olahraga nang dalan, olahraganya di kolam renang umum. Alasan olahraga, kan ada alasannya buka aurat Ustaz. Mau olahraga renang. Lah sing deleng siapa? Itu yang lihat ya itu ya. Ada penjaga kolam renang, ada yang renang yang ya sama saja nggak boleh karena hukumnya membuka aurat itu tidak boleh dengan alasan yang dibenarkan, yang dilarang, ya itu tidak boleh. Kecuali alasan yang dibenarkan itu boleh. Misalnya, saya mau renang Ustaz, membuka aurat, tapi renangnya itu dalam privat gitu, kan ada pool privat sekarang itu. Nah itu boleh. Loh, ada anak saya, ya panjenengan jangan buka semuanya kalau nggak ada sama anak jenengan. Kecuali kalau sama suaminya lah. Mau cuma pakai selembar 2 lembar nggak masalah. Tapi kalau sama anak-anaknya, pakai kaos, pakai celana. Ya. Atau di tempat renang umum kan ada itu khusus perempuan kan ada ya. Renang silakan, nggak usah pakai jilbab, nggak usah pakai gamis, ya pakai kaos sama celana saja sudah. Karena sesama perempuan yang boleh melihat yaitu bagian ini ke sini, ini ke bawah, gitu, ya. Tapi kalau apalagi campur laki-laki perempuan ya jangan dibuka. Saya tertutup Ustaz, tapi mentek-mentek ya pada baik. Tertutup dari pakai jilbab, baju, celana, semuanya tertutup sampai bawah. Tapi ternyata paling petek
bentuk body. Ya nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, jadi itu alasan yang ketiga. Ya, alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga, semuanya itu adalah penyebab kita sebaiknya jangan berlama-lama di kamar mandi. Dan para ulama menyampaikan hukum berlama-lama di kamar mandi itu dilarang. Dilarang tapi hukumnya tidak haram, hanya makruh. Makruh itu juga larangan. Ya, jangan ditabrak, jangan diterabas, jangan dilanggar, ya, usahakan begitu. Karena dikhawatirkan ada keburukan-keburukan yang menimpa diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Bukan. Atas lutut ya, bukan. Kalau lututnya sama wudelnya, wudel apa sih bahasa Indonesia? Pusar. Lutut dan pusar, kata para ulama, bukan termasuk aurat. Tapi bawah pusar, kalau pusar ke bawah sama lutut ke atas, itu aurat. Tapi lututnya sendiri dan pusarnya sendiri bukan termasuk aurat. Ya, laki-laki juga punya aurat loh, hati-hati. Kalau pahanya laki-laki aurat bukan berarti? Aurat. Iya, jangan bulu tangkisan tapi sing celanane ya tetap diperhatikan itu. Ada lagi yang mau tanya? Monggo Bapak. Tadi Ustaz juga menyampaikan bahwa kamar mandi itu banyak termasuk kolam renang tentunya. Kolam renang itu kolam renangnya. Oke. Saya tahun 2010. Saya salah tulang belakang. Kemudian dari dokter syaratnya untuk operasi. Kalau operasi kan risiko. Kemudian saya alternatif, saya suruh renang. Namun renang saya kalau harus keluar. Pertanyaan saya. Tadi Ustaz ketika bahwa tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Betul. Karena banyak najis. Ya. Termasuk menurut saya di kolam renang juga banyak najis. Berkaitan dengan itu kalau penyembuhan saya, sehingga saya pagi sampai 2-3 jam saya di terbuka di kolam renang harus 3 bulan saya ke Siak lagi 3, alhamdulillah lepas. Kemudian sampai dengan pagi tadi saya menikmati ciptaan Allah dalam halnya air. Saya kalau mandi sampai dengan pagi tadi minimal 1 jam, bahkan kadang-kadang saya di mana? Di kamar mandi. Karena saya menikmati itu ciptaan Tuhan bahwa kadang manusia itu tidak tahu kenyataannya saya penyembuhan saya pakai air. Enggak, maksudnya mandi 1 jam itu ngapain gitu maksudnya? Saya kalau nyes di kamar mandi itu saya belum mundur saya. Nah, itu tadi. Ini termasuk godaan setan yang sifatnya maknawi. Yang kedua, itu tadi. Enggak, jangan kebanyakan dulu, satu-satu dulu. Satu belum menjawab, ya. Itu 2 pertanyaan loh. 2 pertanyaan. Terkait di kamar mandi, menurut saya begini-begini, itulah yang dimaksud godaan setan secara maknawi. Kita senang di kamar mandi karena nyaman. Senang di kamar mandi kayak senang dengan airnya seger. Nah dulu, sebelum selesai, sabar dulu. Kalau tanya pelan-pelan dulu. Itu dulu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau terkait uzur, misalnya terapi dengan air, selama tempat itu tidak digunakan untuk buang najis, paham nggak? Ada kamar mandi yang tidak memang dikhususkan buang najis, ada nggak? Nah itu boleh, aman. Tapi kamar mandi di situ buang najis juga, itu yang dihindari. Ya, yaitu yang kedua. Yang tadi disampaikan terkait kolam renang, saya juga penyakitnya sama, saya juga terapinya sama. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mau mengakali untuk menghindari itu. Contohnya, saya waktu itu di Walik itu, saya datang awal buka. Untuk menghindari supaya banyak najis yang di situ. Itu di antara cara-caranya. Yang kedua, full villa. Villa yang bisa disewa itu. Yang kita minta, Mas, airnya baru jam berapa? Jam sekian. Selesai. Nah, itu di antara caranya. Atau cara-cara yang lain, misalnya kita punya tempat sendiri gitu ya, yang bisa menghilangkan
bisa menjadikan kita untuk terapi saraf kejepit itu. Ya, itu di antara caranya. Mencari celah untuk terhindar dari najis. Ya, termasuk di kamar mandi. Kalau kamar mandinya memang tidak untuk buang hajat, boleh silahkan. Karena yang dilarang itu kan terkait kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat. Pertanyaan kedua. Yang kedua, tadi Ustaz bilang bahwa kita tidak boleh buka aurat di. Siapa yang bilang? Saya nggak bilang begitu. Tanpa sebab. Nah, gitu. Kalau nggak boleh buang aurat, bingung nanti saya. Saya ngasah aurat sama 10 tahun. Nah. Itu ke dokter itu nggak 10. Kemudian saya ketemu dengan kawannya. Pak Jo. Dia di Amerika 5 tahun kan ya. Saya makan soto waktu di Semarang. Enggak, ya maksudnya ini langsung intinya loh, jangan makan sotonya ikut-ikutan. Langsung aja. Kembali lagi bahwa obat juga cita kaitannya dengan sinar matahari. Bahkan di ilmu kedokteran itu tidak ada kaitannya, tidak ada dasarnya sinar matahari itu menyembuhkan asam urat. Namun pada kenyataannya tidak hanya satu. Kawan-kawan saya termasuk orang Amerika. Jadi sinar matahari pagi terbit sampai 9/4 itu menyembuhkan asam urat. Terus? Sehingga saya kalau mau, saya kalau ada sambung, itu saya jujur aja. Saya kadang-kadang buka, ya saya di bawah tahu ya, masalah, kadang suara saya lihat tengok, ada orang, bila saya suruh orang tidak gitu. Saya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Saya pakai baju. Terus? Saya di masalah padi bumi itu waktu padi bumi. Saya lihat tengok, bila seorang gila. Enggak, saya tanya, panjenengan pakaiannya apa? Pakai kaos, pakai celana pendek. Ya nggak apa-apa, emang nggak boleh. Terus saya lepas, karena sinar matahari itu harus sampai langsung. Nah, itu yang nggak boleh. Itu ternyata saya sembuh. Ya wallahu alam bisawab. Karena minum khamr saja bisa sembuh penyakit, Pak. Minum khamr saja bisa menyembuhkan penyakit, Pak. Kemudian tidak menyebabkan khamr itu menjadi halal. Paham enggak? Baik, sudah selesai. Jadi intinya ada hal-hal yang memang secara logik ya, kita nggak kemudian sedang mengaitkan dengan syariat Islam, logik saja masuk. Tapi kalau logik itu masuk kemudian bertentangan dengan syariat Islam, mana yang didahulukan, syariat atau logiknya? Itu maksudnya. Ya, karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami sesuatu, itu bukan mendahulukan apa yang menurut kita baik, tapi harus mendahulukan apa yang menurut Allah baik. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu yang terbaik untuk kita. Dan kamu itu nggak tahu apapun yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Demi Allah. Yang terbaik untuk kita, yang paling tahu siapa? Allah. Makanya Allah menurunkan syariat. Itu untuk ngatur diri kita supaya kita baik. Itu menjadikan diri kita lebih baik. Itu yang terbaik untuk kita itu. Kita itu tidak lebih tahu dari siapapun yang terbaik untuk diri kita. Hanya Allah saja yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Itu. Jadi jangan menjadi orang yang seperti paling tahu untuk diri kita itu yang terbaik apa. Kenapa? Karena diri kita tidak tahu apapun apa yang terbaik itu diri kita sendiri. Makanya kita menjalankan syariat itu diantaranya Allah memberitahu mana yang terbaik untuk kita. Sholat, itu yang terbaik untuk kita apa bukan? Betapa banyak orang yang memikirkan, sholat punya lagi daging orang payu. Yang terbaik menurut mereka nggak sholat. Yang terbaik menurut mereka tetap nunggu dagangan. Ada yang begitu. Itu logik. Tapi kemudian logik kalau melanggar syariat, bisa. Itu maksudnya. Ya banyak. Orang mengatakan haji itu nggak perlu buang-buang duit. Logik. Lebih baik disedekahkan, lebih baik untuk ini, untuk itu. Itu logik. Tapi syariat Islam tidak mengatakan begitu. Dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk diri. Selesai. Paham nggak kira-kira? Nah, gitu tadi. Jadi kadang ilmu-ilmu yang bersumber dari bukan Islam
itu sesuai dengan logika manusia. Itu sesuai, benar. Saya nggak nyalahin. Itu sesuai dengan logika kita. Cuma itu bertentangan tidak dengan agama kita. Kalau itu bertentangan boleh, nggak boleh. Kalau tidak bertentangan maka sih silahkan. Tapi misalnya ya, memang dibolehkan secara hukum agama dan itu memang termasuk sebab yang memang tidak terlarang untuk dilakukan, maka silahkan. Contoh, membuka aurat ketika melahirkan. Melahirkan itu tanpa buka aurat bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Maka itu sebab termasuk yang dibolehkan seseorang membuka aurat di depan orang lain. Walaupun itu beda jenis sekalipun, kalau tidak ada yang sesama jenis. Kita nggak ada nih tempat ini sama jenis, adanya cuma Bapak Anu yang bisa, Pak dokter ini. Ya, atau gawat darurat saat itu harus ditangani. Kalau ke sana malah bahaya. Mencari dokter perempuan bahaya. Adanya cuma dokter laki-laki. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ada kaidah namanya, keadaan yang sangat genting itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, tapi keadaannya genting bukan karena kita beralasan. Benar-benar tidak ada alasan yang lain selain itu. Kalau kita bawa istri kita pergi lahiran yang Jawa, nang mobil lebih bahaya malah. Ya, atau lahirannya sungsang bagaimana? Bingung kan? Gitu maksudnya. Ya, termasuk makan babi. Haram nggak? Haram. Tapi kalau memang di situ nggak ada makanan selain babi, nggak ada pohon, nggak ada ayam, nggak ada, cuma babi tok satu tok di situ di padang pasir, misalnya gitu. Ya boleh kita makan. Asalkan darurat, asalkan perkara yang sangat terpaksa. Bukan kita merasa terpaksa, bukan. Tapi benar-benar tidak ada yang lain pilihannya. Ya, kayak misalnya tadi, berobat dengan cara membuka aurat. Kalau tidak ada pilihan lain selain itu, nggak apa-apa. Tapi kalau ada pilihan yang lain selain itu, maka lakukan pilihan yang lain yang sesuai dengan syariat. Paham nggak kira-kira? Berobat dengan minum khamr, sembuh. Ada nggak pilihan yang lain berobat tanpa minum khamr? Maka tinggalkan minum khamr. Urwah ibn Zubair, salah satu tabi'in, ya, beliau itu pernah kakinya kena penyakit gargat, kena penyakit lah intinya, penyakit itu pembusukan, bukan diabetes. Jadi dia kena bakteri itu bisa membuat busuk kaki. Yang di saat itu pengobatannya cuma satu, minum khamr, pingsan, ditetel. Karena nggak ada bius di sana. Zaman itu nggak ada bius. Adanya minum khamr sampai mabuk, kemudian dipotong. Urwah bin Zubair mengingat bahwa ternyata pengobatan lain selain itu ada. Apa itu? Dia bisa menghilangkan dia bisa fokus, tidak ingat apa-apa kalau dia baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Beliau baca Al-Quran, di saat beliau baca Al-Quran dan sholat dengan mengucapkan baca Al-Quran, dipotong kakinya. Itu cara lain. Kalau ada cara lain untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak boleh, maka ambil cara lain itu tadi. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali jalan untuk menuju kebaikan dengan cara yang baik, yang halal, maka tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang lain. Ya kan? Iya, saya pernah itu datang ke kos-kosan teman saya, ada anggur kolesom. Ngerti anggur kolesom? Gue ngapa dia? Obat. Obat apa? Ini gitu loh ya. Loh, memang nggak ada obat selain ini. Lah orang manjurnya nyong kiye, cocoknya kiye. Ya. Dan ini diantara perkara yang banyak dipikirkan oleh kita kaum muslimin. Ketika ada contoh, saya itu perutnya sakit, maring dokter ora cocok. Ki anak dukun. Sing bisa ndamu be langsung hilang. Gimana? Kita mau ke dukun atau tetap berobat dengan cara yang lain? Itu tadi. Tidak bisa beralasan hanya dengan kita mengetahui ada cara lain tapi itu dilarang agama, kemudian kita pakai untuk menyembuh. Ingat, sakit itu yang wajib bukan berobat. Apa? Sabar. Berobat itu sunnah. Jangan dipahami
orang sakit wajib berobat itu salah. Orang sakit wajibnya bersabar, sunnahnya berobat. Yang namanya berobat itu terserah Arab maring dokter, Arab obatnya dewek, rupiah, mau pakai obat herbal, sana. Yang penting halal, yang penting mubah, hukumnya boleh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup? Baik. Saya sedikit ada hal yang ingin disampaikan.